Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita bahas WH Transportasi Indonesia Tbk, kodenya WH time frame daily. So ini saya masih bisa expected ya, kalau ini akan katakanlah tanpa melihat di left side, kalaupun ini adalah 5 swing, katakanlah kalau dia 5 swing 1 2 3 4 and then this is the 5, ini 4 and then di sini adalah 3. So next target adalah dia break daripada previous high untuk membentuk satu wave 5. Nah, dengan catatan tidak boleh melebihi ketinggian dari RSI sebelumnya di 84554. So kenaikan ini akan memicu adanya satu potensi divergen ya, yang mana ini akan mengakibatkan selesainya di wave 5 ya, selesainya di wave 5 ini selesai. So saat ini dengan adanya potensi divergen ini akan terjadi satu diagonal. Biasanya sih terjadi semacam diagonal ya, atau flag atau gimana ya. Jadi dia bisa naik kemudian turun lagi, wave 1, wave 2, ini higher degree ya, di higher degree. Oke, and then 3 4 dia akan overlap. Ciri-cirinya di sini 3 4. Nah, ciri-cirinya adalah seperti ini di wave 5 dengan adanya overlapping di wave 4. Tetapi tidak semuanya seperti ini, tapi mayoritas rata-rata commonnya adalah wave 4-nya akan overlap dari wave 1 karena berada di fase diagonal dia. Dan fase diagonal itu hanya ada di wave 5 saja, tidak ada di wave 3. Oke. So 263 ini masih menjadi acuan untuk buy ya. 252 masih menjadi acuan untuk buy, break di 263. Jadi breaknya nanti di 263, cut lossnya di 163. Ya memang agak panjang sih untuk cut lossing karena ya tahu sendirilah, ini hari ini ada candlestick panjang kan gitu kan, ini kan daily ya. Hari ini ada candlestick panjang, push dari sekitaran 100 sekian, di push hingga 252 ya. Ini candlesticknya cukup panjang sehingga kalau kita ambil bisa cut lossing di harga ini juga tidak ada masalah gitu. Di 190 juga tidak ada masalah untuk cut loss di harga ini. Karena memang kita ngincarnya adalah ngincar dari wave 5 ini selesai. Jadi kalau ini wave 5 maka dia harus selesai di atas 263. Bisa lebih tinggi? Bisa. Wave 5 bisa. Tapi perlu dilihat bahwa ini kita ngambilnya ring yang ini atau ring yang ini. Kalau kita ngambilnya ring yang awal, atau kalau kita ambil dari ring ini ya, kita akan coba ini untuk mengukur apa ya, jadi di sini ya. Kalau kita mengukur di sini, oke, ini wave seperti ini. Nah, ini pendek sekali wave 4-nya. Nah, karena memang wave 5 itu rata-rata
dia sama dengan wave 1, bahkan lebih tinggi daripada wave 1. Ketinggian daripada ini wave 1 ya, ketinggian wave 1 itu rata-rata sama dengan wave 5 itu sama dengan wave 1 itu rata-ratanya seperti itu. Untuk ketinggian wave-nya. So, tetapi kalau melihat dari left side, ini juga bisa sebagai area korektif. Tetap korektifnya pun push higher. Korektifnya dia push higher, lebih tinggi dari. Kalau ini korektif, saya lebih senang kalau ini korektif, karena dia akan push higher-nya lebih secara daily. Dia di 37, equal 500 di 372, minimum adalah di 78327. Ini kalau wave 3 wave ya, dengan extendednya itu di 4209. Ini kalau 3 swing up ya. Dari sini anggap aja dari sini 1 2 3. Nah, ini kalau 3 swing up enak ya. Enak kita, karena apa? 3 swing up ini nanti kita ngukur selanjutnya ini pasti akan 3 swing lagi down, dan tidak boleh lebih pendek daripada ini ya. Jadi ini harga terakhir sebelum nanti 5 impuls seperti itu. Ini plannya di plan di area korektif. Kita akan bermain di area korektifnya seperti ini. So, kita tinggal lihat sekarang fasenya yang akan diambil apa. Karena fase impuls pun bisa dapat dia sudah 1, 2, 3, 4, 5 dapat ya. Karena wave 3 longest ya, dia sudah longest, lebih panjang daripada wave 1 otomatis. Wave 1-nya segini ya. Nah, ini wave 1-nya kan tadi panjang wave 1 segini. Sementara wave 3 dari sini ke sini otomatis lebih panjang. Extended di 1. Ini jelas extended di 161 tanpa ini jelas extended gitu. Dia pasti extended ya lah, ya kan, pasti extended ya. Dia sudah jelas ini wave 3 kalau kita bermain di impuls itu. Nah, makanya tinggal kita lihat ini fasenya apa. Ya, catatannya adalah dia harus break di. Jadi ini. Oke lah, ini tetap saya masih beranggapan bahwa 263 harus di break. Untuk melihat posisi ini, teman-teman. Saya ingin melihat posisi di RSI-nya. Divergent apa enggak? Kalau enggak divergent, dia malah break daripada posisi 84, ya maka next targetnya ada 372, sell saja nanti di area ini, di area ini area sell. Nah, ini area sell nanti. Nah, ini area sell nanti big player pasti akan nge-sell di area ini. Nah, kalau secara teknikal seperti itu, karena 3 swing dia, nanti big player saya yakin ini adalah area untuk area sellernya itu. Makanya ini akan jadi apa? Akan jadi impuls atau akan jadi 3 swing? Saya hanya beranggapan ini akan jadi impuls, maka dia tidak boleh break, maka jadi divergent, ini harus break di 263. Besok turun, saya masih expected kalau besok turun ya, besok turun akan lebih baik karena ada potensi untuk posisi buy lagi dengan cut loss sama di 163. Bawah ini cut loss masih ada potensi. Jadi alangkah baiknya kalau besok WH ini turun, entah separuh dari candlestick yang awal tadi, atau ya mungkin dalam beberapa hari ke depan diturunkan hingga level 190-200, tidak ada yang tahu, tapi itu adalah area, sekali lagi itu adalah area buy dengan cut loss di 16163. Ini SL ya, ini SL. Oke, ini area SL.
163 area SL. Itu teman-teman sedikit analisa tentang WH, karena ada pertanyaan di kolom komentar tentang untuk membahas tentang WH transportasi di Indonesia TPK. Hopefully understand. Sekali lagi kesimpulannya tetap expectednya besok beberapa hari ke depan mungkin WH diturunkan untuk menguji area buy lagi. Kalau besok tetap naik, ya sudah, tidak usah ikut, karena wave 5 itu bisa lepas sewaktu-waktu. Jadi wave 5 itu bisa setelah dia break dari 263, maka terjadilah wave 5. Wave 5 kalau sudah break dia wave 5, maka dia bisa lepas sewaktu-waktu. Nanti kita tunggu momentum 3 swing low untuk area buy. Nanti akan terjadi buy di 3 swing low panjang. Kalau kita pakai daily panjang. So selanjutnya adalah ini plan pertama. Plan kedua, kalau besok diturunkan, ini adalah area yang bagus untuk buy. Bisa di separuh candlestick yang saat ini atau di kisaran 190. Ini sangat-sangat bagus untuk area buy. Cut loss jelas di 163. Itu kesimpulannya. Hopefully understand teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel saya. Bye bye, have a nice day.